lama di dunia militer, Prof. Altas akhirnya memutuskan berhenti secara sukarela masuk ke Universitas Malaya. Universitas Malaya ini zaman dulu dia ada di Singapura juga sebenarnya, di Temasek gitu ya, bukan hanya di Semenanjung, bukan hanya di Malaysianya, tapi juga di Singapura. Tapi setelah berpisah, itu yang jadi ada apa namanya National University of Singapore itu, kemudian dengan ada University Malaya. Nah di sana gitu ya, tahun 57 sampai 59 beliau mengambil S1 gitu. Tapi masa S1 itu udah menulis 2 buku. Buku pertama rangkaian rubaiyat, itu adalah puisi dengan model rubaiyat yang apa namanya sebagaimana ditulis oleh Umar Khayyam gitu ya. Bukan modelnya Hamzah Fansuri, tapi rubaiyat di sini modelnya Umar Khayyam, jadi ada A B A gitu. Misalnya nih, rimanya dari segi rimanya. Nah, beliau menulis itu di zaman S1, rangkaian rubaiyat, diberi pengantar oleh Za'ba juga, dan dipuji begitu. Sebagai sebuah karya yang mencerminkan pikiran yang murni berkenaan dengan pemikiran tasawuf. Buku yang keduanya adalah Some Aspect of Sufism as Understood and Practiced Among the Malay. Nah, ini buku yang sebenarnya semacam mungkin penelitian gitu. Beliau keliling-keliling alam semenanjung, bertemu dengan ketua-ketua tarekat, jamaahnya juga gitu ya, untuk bertanya tentang apa yang mereka lakukan dan untuk memahami pengamalan mereka juga. Jadi memang bahkan dari keliling ini beliau juga semakin memahami keadaan masyarakat Melayu saat itu. Itu jadi juga penting. Bahkan ada indikasi bahwa ada kadang-kadang orang-orang yang mengikuti tarekat ini mereka tidak betul-betul menjalani pendidikan dalam artian taklim gitu, penjelasan tentang ini dan itu, karena ada satu keadaan jamaah itu tanya ke Prof. Altas, terus Prof. Altas bilang jangan tanya saya, tanya guru kamu, kalau kamu nanya ke saya jadi syekh kamu lah. Jadi begitu. Tapi maksudnya keadaan itu kadang-kadang ada seperti itu, ada syekh, ada murid-muridnya, tapi penjelasan secara keilmuan itu mungkin kurang dibandingkan ya diberikan pengamalan, tapi memahami tentang pengalaman ruhaninya dan makom-makomnya, ahwalatnya itu agak batas gitu ya. Nah, itu beliau menulis 2 buku ini, dan kemudian buku yang Some Aspect of Sufism itu diterbitkan oleh lembaga penelitian sosiologi Malaysia, Malaysian Sociological Research Institute, MSRI kalau nggak salah. Nah, ini menerbitkan buku-buku penting juga kalau antum misalnya nyari buku second hand. Ini buku-buku yang diterbitkan oleh dia tuh tentang Islam, tentang Hindu juga, tentang Cina kalau nggak salah. Tapi berkenan dengan suku bangsa yang berada di Malaysia. Gitu. Nah, saking berharganya buku tadi itu beliau diberikan beasiswa oleh pemerintah Kanada dari tahun tahun 60 sampai tahun 62, jadi 3 tahun. Dan di situ beliau pergi ke McGill, Montreal, Kanada, sebuah lembaga yang didirikan oleh Cantwell Smith, ya, Wilfred Cantwell Smith, seorang tokoh terkenal dalam bidang kajian agama. Dan di sini kenal dengan Toshiko Izutsu, ada ketemu Fazlur Rahman, ketemu Syed Hussein Nasr, Sir Hamilton Gibb, tokoh-tokoh penting. Dan beliau menyelesaikan pendidikan beliau di McGill tahun 62 dengan gelar Master of Arts gitu. Tesisnya adalah Raniri and the Wujudiyah of the 17th Century Aceh. Jadi buku yang hijau, warna hijau. Kalau di toko buku second hand itu udah mahal, gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau ada di perpustakaan mungkin bisa diakses gitu ya. Dan buku Raniri ini pun akhirnya dilanjutkan ya, sama tesis tentang Wujudiyah, tentang Aceh, tentang Melayu ini dilanjutkan di S3-nya, pendidikan doktoralnya itu tahun 65 beliau menyelesaikan gelar PhD-nya di London, di SOAS, the School of Oriental and African Studies. Ya, itu tempat yang sangat prestisius. Disertasinya itu menjadi 2 jilid, ya, 2 volume, sangat memuaskan. Judulnya adalah The Mises of Hamzah Fansuri, diterbitkan oleh Universitas Malaya kalau tidak salah. Itu warna hijau tebal, gitu ya.
Itu sebenarnya juga sudah ada beberapa bagiannya di tesis S2-nya. Jadi beliau menyelesaikan S3-nya itu cuma sebentar, cuma 2 tahun kalau nggak salah. Jadi dia selesai 3 tahun, 62, 65 sudah selesai, lulus. Bahkan menurut Khairuddin Al-Junaid, yang kemudian pernah di SOAS, kemudian mendengar cerita tentang Al-Atas, kata Al-Atas itu memang legendary. Jadi dia saya tidak pasti apakah dari semua orang, tetapi setidaknya dari orang Melayu yang datang ke sana, dia paling cepat selesai 3 tahun. Ya, bayangkan ya, 2 volume, ada manuskrip, ada segala macam di sana, 2 tahun. Itu PhD. Dengan kualitas yang bukan main-main juga. Jadi, dari penelitian beliau inilah yang sebenarnya banyak memberikan apa sih ibaratnya peralatan begitu ya buat beliau untuk mengembangkan seperti semantic analysis, bahkan tesis sudah ada disertasi tentang itu di tesis gitu oleh Kak Salina Ahmad, Al-Atas semantic analysis itu and its usage kalau nggak salah judulnya kurang lebih. Itu bisa kalau mau lihat ke tesis, itu ada di dalam perpustakaan gitu ya, bisa dilihat gitu. Bahkan kayaknya ada beberapa bagian sudah dituliskan ke jurnal. Dan setelah selesai di sana, ini pendidikan beliau ya, beliau akhirnya masuk ke Universitas Malaya, menjadi dekan, itu dari tahun 68 sampai 70. Itu menjadi ketua jurusan. Sebelumnya sudah di tahun 65, 68 sampai 70 jadi ketua di jurusan sastra. Kemudian jadi dekan Fakultas Sastra juga. Bahkan beliau ini sebenarnya salah satu tokoh yang penting untuk menjadikan bahasa Melayu itu digunakan di Universitas Malaya, bahkan di Malaysia gitu sebenarnya. Karena nanti ada waktu di mana sebutlah Kongres Kebudayaan kalau nggak salah itu. Prof. Altas menceritakan ini pada satu seminar di di Intan, di lembaga Intan, Institut Pentadbiran Negara kalau nggak salah itu. Di sana itu diceritakan bahwa dia sampai debat gitu sama orang-orang Cina, sama orang-orang bukan Melayu begitu, sama orang Melayu juga, bahwa bahasa adalah satu elemen yang bisa menyatukan bangsa Cina, bangsa India dengan bangsa Melayu. Hanya bahasa saja yang bisa dijadikan dasar sebagai pemersatu di dalam konteks Malaysia, bukan agama, bukan ras, gitu. Dan sejarah belum ada gitu, sejarah panjang belum ada. Jadi yang bisa dilegislasi ya hanya bahasa, nggak bisa dipaksakan yang lain gitu. Bahasa inilah yang tapi memang sayangnya adalah di momen ketika itu ada kondisi sosial politik yang tidak terlalu kondusif gitu, sehingga bahkan hal ini tidak terlalu muncul ke permukaan gitu ya, terkaburkan oleh isu sosial politik yang lain, dan penerapan penguatkuasaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu akhirnya tidak mengalami perkembangan yang semembahagiakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagi Prof. Altas jauh lebih meluas dan digunakan gitu dibanding bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara Malaysia. Itu sejak awal, sejak di kampus sudah begitu. Dan tetapi memang karena beliau ini vokal gitu ya. Beliau ini punya pandangan yang kritis dengan keberanian, seperti saya sebutkan dalam konteks beliau keluarga raja, keluarga habaib, badan, postur dan tinggi dan cerdas luar biasa misalnya, sehingga pun ada orang-orang yang memang tidak terlalu nyaman begitu dengan Prof. Altas, sehingga akhirnya beliau masuk ke UKM itu tahun 70 sebagai pendiri senior. Dan di UKM ini pula beliau kemudian menjadi dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Lebih lanjut lagi beliau menyarankan pembuatan institut baru untuk pengkajian Melayu, IBKKM, yang kemudian sekarang dinamakan ATMA di UKM. Yaitu setelah beliau menyampaikan pidato kebudayaan, pidato profesorialnya itu dalam yang menjadi judul Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Itu di belakangnya bisa ditemukan rekomendasi pembuatan lembaga pengkajian Melayu yang baru. Bahkan yang kemudian kalau kita baca ini dibawa masuk lebih lanjut ke dalam ISTEK. Makanya ada tuh di situ satu item di dalam tujuan ISTEK itu ada pengkajian Melayu sebenarnya.
Jadi kalau ada orang bilang Istek itu nggak ada yang Melayu-Melayunya, kurang tentang Melayu, itu salah besar gitu. Pengkajian tentang Melayu dari segi tesis saja banyak sekali. Tentang Abdul Somad Al-Lembani itu sudah dijadikan buku oleh ISI dan beberapa yang lain, itu banyak sekali. Jadi tuduhan demikian tidak tepat, tidak berdasar, bahkan salah. Jadi dia masuk ke tahun 73, didirikanlah IBKKM. Nah ini apa namanya, kemudian akhirnya di tahun 87 gitu ya. Jadi ketika kemudian ya ada yang tidak nyaman juga di IKM. Akhirnya beliau kemudian mendapatkan tawaran dari Menteri Pendidikan pada waktu itu, Anwar Ibrahim, yang merupakan salah seorang muridnya juga. Ya meskipun dengan, saya tidak tahu persis lah sekarang gitu ya pemikiran beliaunya, tapi memang kadang-kadang bermasalah lah beliau, Anwar Ibrahim. Tapi pada waktu itu Anwar Ibrahim sangat membantu, ya itulah, memberikan tawaran mendirikan satu lembaga baru, lembaga pendidikan baru yang kemudian disebut sebagai ISTEC, International Institute of Islamic Thought and Civilization. ISTEC ini singkatan yang diberikan oleh Prof. Wan, karena waktu itu ada Triple IT juga di dekat Banglo di daerah PJ, di daerah Taling Jaya. Karena suratnya sering salah datang gitu. Surat buat ISTEC nyampainya ke Triple IT. Suratnya begitu, akhirnya gara-gara begitu, Prof. Wan diminta oleh Prof. Altus untuk bikin akronim lah supaya nggak bingung begitu. Akhirnya dipikir, akhirnya jadi IISTAC. Jadi. Tapi Prof. Altus pendekan lagi, jadi I-nya dihilangkan satu, jadi ISTEC. Itu sejarahnya ada di Rihlah Ilmiah, buku Prof. Wan yang dicantumkan juga. Ya. Jadi ketika ini sedikit juga langsung masuk ke dalam pembangunan ISTEC. Tahun 91 mulai dibangun lembaga bangunannya. Sebelumnya kalau antum mungkin pernah dengar, kuliah ISTEC itu dimulainya di Banglo, di nyewa Banglo gitu. Itu pelajar pun masih sedikit dan seterusnya. Kemudian akhirnya pindah ke ISTEC yang ukurannya kecil. Gitu ya. ISTEC yang ukurannya kecil, yang ada pohon besarnya itu, ada di dalam foto covernya Prof. Wan Muhammad Nur, pembangunan di Malaysia. Nah, pohon besar itu di ISTEC yang di tahun 91 mulai didesain. Ya. Kemudian tahun 97 beliau diminta lagi untuk mendesain bangunan yang lebih besar yang sekarang ada di Jalan Duta. Itu ISTEC ya, secara bangunan. Ini latar belakang sedikit ya karir juga begitu ya tentang beliau. Jadi ketika beliau membangun ISTEC ini, memang tujuan yang ada di dalam pikiran beliau adalah kalau dalam buku Prof. Wan Muhammad Nur ini sebenarnya beliau mencari jalan bagaimana caranya menanggapi atau menghadapi tantangan dunia modern, jadi masalah eksternal juga satu, tapi juga masalah internal kaum muslimin. Makanya ISTEC di dalam buku panduannya, kalau antum mungkin ada yang memiliki atau mengaksesnya di perpustakaan, itu di dalamnya disebutkan bahwa ISTEC itu tidak betul-betul modern dan tidak betul-betul tradisional. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti dia tidak tradisional, tetapi dia juga menanggapi yang modern. Makanya setting kelasnya ya ada kursi gitu ya. Kalau di Gontor kan misalnya disebut modern salah satunya karena ada kursi. Muhammadiyah pun disebutlah modern karena ada settingnya tidak duduk di lantai dan seterusnya. Itu satu hal. Tapi memang bukan hanya itu, tetapi juga menanggapi keadaan-keadaan tantangan yang datang dari dunia modern. Makanya tidak heran ISTEC menyelenggarakan satu konferensi yang judulnya Islam and the Challenge of Modernity. Kalau ada buku itu kenapa modernity yang ditanggapi, bukankah postmodernity juga sudah ada? Bagi Prof. Altas yang paling mendesak untuk ditanggapi justru modernity, karena bibitnya sudah ada sejak modernity, postmodernity. Makanya tidak heran seperti Ludwig Wittgenstein itu adalah satu tokoh yang sebelumnya disebut modern, tapi juga disebut postmodern. Jadi ada yang Tractatus yang Wittgenstein yang kemudian atomic positivisme logis gitu ya. Yang satu lagi kemudian dia juga
disebut dengan orang yang bermain modernitas, kan Habermas masih bilang postmodernitas ini hanya kelanjutan dari modernitas saja, kelanjutan dari modernisme. Makanya Prof. Altas target utamanya adalah memahami modernitas itu, bukan postmodernitas. Yang satu lagi, modernitas bibit, kemudian modernitas. Makanya modernitas itu pun sudah cukup menantang untuk ditanggapi. Jadi bagaimana caranya menanggapi keadaan luar tadi, tantangan dari modernitas, tapi juga tantangan dari dalam. Makanya dia tidak hanya sekedar tradisional, tetapi tidak modern dalam artian makna apa namanya ya, liberal atau modern dalam artian meninggalkan tradisi, modern dalam artian merendahkan tradisi, tidak juga. Begitu. Makanya beliau sukar untuk disebut tradisionalis atau bukan pun tidak bisa juga disebut sebagai modernis. Walaupun ada yang menyebut tradisionalis, tapi Prof. Alata sejauh saya pernah dengar dari Prof. Wan juga dan beliau tidak pernah menyebut dirinya tradisionalis atau modern, tidak pernah menyebut, meskipun pemikirannya sejalan dengan itu. Ya. Nah, itu makanya ISTEK bahkan KESIS ya yang kemudian didirikan oleh Prof. Wan di tahun 2011 gitu, atas bantuan Dr. Zaini Ujang waktu itu Vice Chancellor-nya UTM. Itu pengen bikin UTM semacam MIT. Jadi MIT kan bukan hanya teknologi gitu ya, ada tapi juga Noam Chomsky misalnya kan berada di sana. Jadi humanities-nya juga ada di situ gitu, ada filosofi dan seterusnya, philosophy of science. Jadi itu semangat ISTEK itu adalah satu semangat yang apa namanya bagi Prof. Alatas orang Muslim itu berpijak pada tradisi tetapi menanggapi keadaan zamannya. Makanya dia sekaligus modern, sebut lagi dia sekaligus modern dan sekaligus tradisional, tetapi dia tidak jadi modernis dan tidak jadi tradisional. Karena apa namanya kalau antum lihat konsep universitas yang beliau sarankan di buku Islam dan Sekularisme atau bahkan sebelum-sebelumnya gitu ya di Aim and Objectives dalam konferensi pendidikan Islam di tahun 77 dan lanjutannya kemudian konsep education in Islam, tawaran-tawaran ini menampilkan satu respons yang sifatnya masih eksperimental. ISTEK itu satu eksperimen dan cukup berhasil meskipun akhirnya terhenti gitu dan dilanjutkan oleh KESIS gitu. Itu pun dengan versi yang dengan keterbatasan yang lebih banyak gitu. Tetapi makanya kalau antum baca Islamia di bagian epilog di salah satu edisinya Pak Hamid menyebut ISTEK itu sebagai pesantren ISTEK. Coba. Pesantren ISTEK. Di situ kan pesantren konotasinya sebutlah tradisional gitu. Meskipun tanpa embel-embel pesantren modern ISTEK, tidak juga. Pesantren ISTEK saja. Kenapa? Karena unsur-unsur yang berada di dalam sebutlah pesantren, ada kiai yang tungguin, karena Prof. Altas nungguin ISTEK. Itu nungguin, jadi dijagain, sebutlah gitu ya, ibarat kiai itu jarang pergi-pergi, makanya yang diutus itu lebih sering, kemudian harinya itu Prof. Wan yang sering diutus ke seminar, ke konferensi gitu. Prof. Altasnya nungguin di kampus, karena rumah beliau juga dekat kampus. Jadi kemudian atmosfer belajar suhbahnya para murid kepada ustadz, suhbatul ustadznya itu juga terasa gitu. Rasa persahabatan bukan hanya kalau Prof. Wan sebutkan apa pentingnya perbedaan penyebutan suhbah dalam artian sahabat guru dengan bersahabat dengan guru dengan bermurid saja, belajar dengan guru adalah kalau sahabat bedanya sama murid hanya belajar kemudian sudah. Tapi sahabat belajar iya, tapi juga berjuang bersama guru. Makanya companion of the prophet itu, sahabat Nabi itu kenapa disebut sahabat? Karena mereka bukan hanya belajar dari Nabi, tapi berjuang bersama Nabi. Makanya al-ulama warasatul anbiya itu menurut penjelasan Prof. dan Prof. Atas adalah yang diwarisi akhirnya bukan hanya ilmunya para ulama atau para nabi, tapi yang diwarisi juga masalahnya para nabi gitu. Jadi wajar aja kalau kemudian ada semacam gesekan atau apa yang namanya ya, oposisi, semacam oposisi ya, tidak dalam bahasa politik, tapi ada kritik nasihat kepada penguasa, itu jelas sekali. Jadi kita bisa lihat ISTEK itu adalah satu bentuk pesantren, tetapi tidak bisa dikungkung dengan konsep pesantren yang sudah ada. Tapi pesantren dalam artian hakikatnya, bukan berarti kemudian pesantren berarti begini, enggak juga. Maksudnya makanya Pak Adian saja bahkan mengakui iya betul bahwa apa yang dialami di sana itu seperti pesantren gitu. Bahkan lebih terasa karena kehadirannya kiai tadi gitu ya,
betul-betul menjadi satu kehadiran dari segi pengarahan, pentadbiran, tapi juga bukan hanya pentadbiran administrasi, tetapi juga tadbir dalam artian mengajak berpikir itu, keilmuan, pemimpin keilmuan juga ada pada kiai. Yang beda kalau rektor kan di kampus sebenarnya lebih sebagai peran, bukan peran keilmuan sebenarnya, itu banyak peran administrasi. Ya. Ya, dan kalau kita kemudian, ini saya sedikit random jadinya ya, tapi tadi kita kemudian kalau dilanjutkan pada cases, memang cases ini dimulai oleh Prof. Wan, Prof. Zaini dengan Dr. Khalif Muammar, 3 orang, kemudian akhirnya ditambah dengan kehadiran Dr. Syamsuddin, Dr. Sulaiman, kemudian Prof. Tatiana dan Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, kemudian ada Dr. Wan Azhar, meskipun sekarang formasinya berubah karena ada keadaan satu dan lain hal gitu ya. Tapi model utamanya atau filsafat pendidikan utama cases adalah apa yang digagas oleh Prof. Altas, itu sama. Bahkan orang-orang termasuk Prof. Altas merasakan ada semacam kesamaan ruhaniah gitu, kesamaan spirit gitu antara ISTEK dengan cases. Meskipun di cases banyak sekali keterbatasan ya, kita ya perpustakaan ya di perpustakaan UTM atau kita bikin perpustakaan sendiri, tapi lebih banyak sering ke ISTEK. Kemudian waktu yang sumber daya pengajar, kemudian mungkin kualitas pelajar tidak sama persis, tapi karena ruhaniah itu mungkin sama, ada semacam apa ya, harapannya mungkin ada semacam keberkahan begitu, meskipun kecil, meskipun terbatas. Ya alhamdulillah ada SNL, ada macam-macam yang sampai antum sekarang ini mungkin pengen tahu ya, kurang lebihnya ada kaitan dengan itu. Kalau di Indonesia mungkin ada INSIS gitu ya. Murid-murid beliau itu semakin tersebar, bahkan ketika ya apa ya, menariknya itu ketika Prof. Altas sudah tidak di ISTEK, Prof. Wan mulai tidak juga di ISTEK, justru pemikiran Prof. Altas di Indonesia semakin meluas dikenal. Meskipun meluas dikenal tidak sama dengan lebih baik dipahami, sangat dipahami tidak, lebih luas bermakna ya semakin orang kenal nama, meskipun tantangannya adalah orang bisa salah paham juga gitu ya. Kalau kemudian mungkin ada yang antipati, ada yang terlalu cepat membela atau terlalu cepat menolak gitu, pemikiran Prof. Altas. Nah itu cases sudah sekian tahun berjalan, banyak lulusannya yang dari master sudah banyak lulus, tapi PhD itu memang lebih sedikit gitu ya. Apa namanya, ya itu satu bagian yang tentang latar pendidikan lah, kalau nanti bisa tapi ada satu hal yang penting yang bagian terakhir nih, yang poin terakhir, juru kunci pemikiran Al-Ghazali itu. Jadi kalau begini, Prof. Altas menyampaikan kepada Hamzah Yusuf pada suatu waktu sebelum beliau dianugerahi Al-Ghazali Chair of Islamic Thought itu, lifetime, itu diberikan pada waktu Revival Islamic Spirit di Kuala Lumpur itu. Sebelumnya Hamzah Yusuf dengan Prof. Wan datang ke rumah Prof. Altas, kemudian berbincang. Kemudian Prof. Altas menyampaikan, jika ada orang tanya tentang saya, nah ini dijelaskan oleh Prof. Wan ya, jika ada orang tanya tentang saya, maksudnya Prof. Altas, maka jawab saya itu, nah itu, cara beliau menjawab begini, saya ini adalah orang yang berada di dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Saya bermazhab fikih syafi'i, saya bermazhab akidah Asy'ari, saya mengikuti tarekat atau tasawufnya Al-Ghazali yang akhirnya sampai kepada Al-Junaid, dan saya berasal dari keluarga Ba'alawi. Ini dipesankan gitu kepada Hamzah Yusuf, kepada Prof. Wan, jika ada yang tanya tentang beliau, jawaban ini adalah yang dipakai. Jadi kalaupun ada label-label yang diberikan oleh orang lain yang sampai sekarang tidak pernah dipakai juga oleh Prof. Altas gitu, maka Prof. Altas hanya memilih itu saja, satu label atau sebutlah gitu ya. Kalau kita ingat bagian yang dibuat oleh dalam Al-Farqu Baina Firaq itu kan, atau tentang Ahlus Sunnah itu ya begitu gitu. Maksudnya dia mazhab fikihnya apa, mazhab akidahnya apa, ya tasawufnya apa. Itu pun tanpa diembel-embeli dengan neo. Karena saya pernah dengar dari guru saya, misalnya Dr. Wan Suhaimi bilang, Prof tidak terlalu cenderung dengan istilah Neo Ghazali sebenarnya. Meskipun ada yang menyebut beliau begitu. Karena coba bayangkan ya, beliau mengikuti Imam Syafi'i, beliau mengikuti Imam Asy'ari, beliau mengikuti Ghazali, tapi kalau dalam konteks Imam Syafi'i dengan
Imam Asy'ari misalnya tidak dibuat jadi neo Syafi'i, tidak dibuat jadi neo Asy'ari. Beliau mengikuti itu aja. Jadi dan ketika mengikuti Al-Ghazali tidak lantas dilabeli neo Ghazali, meskipun ada sumbangsi beliau. Ini satu hal yang penting untuk dipahami. Jadi identitas, dan ini Prof. Wan dalam seri-seri SNL atau dalam sesi yang seperti WISE dan program-program yang berkenaan dengan Prof. Altas, dia akan selalu menyampaikan di awal seperti itu. Prof. Altas itu Sunni, gitu ya, meskipun dia tidak meminggirkan dan menolak Syiah secara begitu saja. Kemudian di dalamnya dijelaskan bahwa beliau adalah Asy'ari, beliau adalah Syafi'i, beliau adalah Ghazali, dan kemudian Junaid, yang Kara Junaid dan Bang Alawi. Itu penjelasan yang nggak perlu lagi melabeli beliau dengan tradisionalis, dengan label-label yang modernis atau nasionalis dan seterusnya. Itu malah jadi akhirnya mengelirukan. Ini satu hal yang penting. Dan kalau kemudian kita lihat bagaimana kita menempatkan Prof. Altas di dalam skema pemikiran para pemikir Islam di zaman ini. Kalau Prof. Wan memberikan beberapa penjelasan yang menarik di SNL. Beliau menyebut bahwa Prof. Altas ini dibanding dengan pemikir lain yang dicontohkan misalnya Iqbal ataupun Fazlur Rahman, Prof. Altas itu adalah seorang pemikir yang hidup di dalam sebuah tradisi yang hidup, living in a living tradition. Jadi dia berada di dalam tradisi yang hidup. Makanya majasnya digunakan oleh Prof. Wan adalah pemikiran Prof. Altas itu seperti buah di taman buah, bukan buah di supermarket. Kan kalau buah di taman buah kelihatan pohonnya, kelihatan pohon yang lain, ada tamannya, dan seterusnya gitu, ada environment-nya, ada ekosistemnya. Sedangkan buah di supermarket antum dapat buahnya aja, nggak tahu pohonnya di mana dan seterusnya. Ini Prof. Wan ya yang membandingkan sedemikian dengan pemikiran Iqbal. Menurut dia pemikiran Iqbal ini berdasarkan penjelasan gurunya Prof. Wan yaitu Fazlur Rahman. Pemikiran Iqbal merupakan lebih seperti personal interpretation dibandingkan interpretasi yang bersesuaian dengan ijma para ulama. Itu Prof. Wan mendapat penjelasan dari Fazlur Rahman tentang Iqbal. Nah, kalau beliau membandingkan dengan Prof. Altas ini bukan personal interpretation, tapi dia bersesuaian dengan ijma karena dia mengukuhkan kembali identitas yang sebenarnya dimiliki oleh orang Islam. Kita Sunni, kita Syafi'i, mungkin Ghazali misalnya, dan latar belakang misalnya mungkin Habaib, latar belakang itu misalnya. Jadi bukan kemudian membuat label yang justru menjadi tidak perlu, yang alih-alih menjernihkan justru bisa mengeruhkan hakikat sebenarnya. Ya. Dan ini satu hal yang majas tadi taman buah gitu ya. Pemikiran Prof. Altas itu adalah satu pemikiran yang di dalam tamannya, ada tamannya di dalam. Dilanjutkan lagi, Prof. Altas disebut oleh Prof. Wan di dalam beberapa artikel yang disandingkan dengan Said Nursi, diterbitkan di Asy-Syajarah. Disebutkan bahwa Prof. Altas ini adalah seorang reformis, yang pemikirannya itu dalam bahasa Prof. Wan di dalam Tashrif dan juga Adab dan Peradaban misalnya, disebut pemikirannya bersifat pergerakan yang teguh, dynamic stabilism. Maksudnya adalah bahwa pemikiran beliau insightful, refreshing, tetapi dia tetap menciptakan stabilitas. Dia tetap teguh yang berada di bawahnya. Bukan kemudian dynamic, tapi destabilize, dihancurkan, dibongkar. Bukan jadi deconstructed. Bukan jadi kemudian dinafikan, bukan. Makanya disebut dynamic stabilism oleh Prof. Wan. Meskipun kriteria seperti ini, Prof. Wan sebut adalah kriteria yang dimiliki oleh pemikir yang bersifat reformis. Karena kalau kemudian dia hanya tidak dynamic sama sekali, itu pun jadi persoalan. Akhirnya nanti orang seolah-olah satu jawaban sudah bisa menjawab semua, sehingga tantangan yang ada tidak perlu dipelajari, tidak perlu dibuat penjelasan yang lebih bermakna gitu menghadapi tantangan ya. Dan akhirnya kan ketika jawabannya seperti ini, dia semacam jawaban yang mati. Jawaban yang benar sebenarnya, tapi karena tidak terkait dengan tantangannya, sehingga orang merasa irrelevant, meaningless. Jadi bukan seperti itu, tapi juga bukan jadi dynamic sampai tidak ada stability sama sekali, bukan. Tapi ada juga stability, dan ini stabilism yang dirujuk adalah merujuk kepada pandangan alam Islam, konsep worldview.
konsep-konsep yang merupakan sebenarnya rangkaian konsep-konsep yang penting di dalam sistem kognitif kita yang berperan memberikan satu peta kehidupan buat kita, ibaratnya seperti itu. Peta kognitifnya. Jadi kita tahu di mana tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang agama, baik dan buruk, akhirat, tentang dunia, misalnya tentang alam, tentang insan dan seterusnya. Ya. Jadi itu beliau disebut reformis, gitu ya, sama disandingkan dengan pemikiran Said Nursi di Turki, yang memang juga punya banyak kesamaan seperti inisiatif dalam dunia pendidikan, mendidik murid-muridnya, fokus pada diri individu, yang kemudian kan ada penyalinan-penyalinan ke buku Risalah An-Nur itu yang disalin oleh murid-muridnya dan disebarkan. Bagaimana caranya berhadapan dengan tantangan modern, bagaimana beliau kan menjelaskan sesuatu tentang alam untuk menjawab evolusi misalnya, di Said Nursi. Dan itu sifatnya pun dynamic stabilism, dan ini disamakan dengan pemikiran provokasi yang dia saya sedang ketika belajar filsafat itu emang jauh tertantang gitu. Jadi kayak dicabar lah kalau bahasa Malaysia. Tapi ketika belajar dengan Profalatas, justru apa yang saya ketahui sebagai kebenaran yang dipahami secara umum oleh Muslim itu diteguhkan. Dan saya diberikan berbagai perlengkapan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan modern yang berada di kelas filsafat. Jadi cuma untuk bayangkan. Jadi itu makanya saya sangat bersyukur sekali ketemu karya beliau melalui mediasi INSIS gitu ya. Para ustadz-ustadz kami, Ustadz Admin, Ustadz Adian, Ustadz Syamsuddin, dan banyak ustadz yang lain, Ustadz Hamid gitu ya. Mereka punya peranan penting karena saya rutin juga ikut kajian Sabtuan di INSIS. Karena kan dia UI dengan Kalibata itu nggak terlalu jauh lah, bisa naik motor gitu. Itu ada banyak hal yang saya rasakan, apa yang saya pahami dulu gitu diteguhkan, bukan digoncang-goncang sebagaimana kalau saya memahami pemikiran liberal, tetapi pada saat yang sama saya diberikan banyak penjelasan yang membantu untuk memahami modernitas dan diperlihatkan hubungannya itu bagaimana. Hubungannya apa? Connection-nya apa? Dan connection itu pada dasarnya pemaknaan. Connection itu, relation itu ada pada definisi makna. Makna adalah pengenalan sesuatu dikaitkan dengan sesuatu yang lain pada sistem. Pengenalan tempat, tentang tempat. Jadi itu juga satu hal yang kalau di dalam buku Prof. Atlas juga disebut sebagai original thinker. Original thinker ini Prof. Mengambil sedikit frame dari gurunya Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa seorang pemikir besar dan orisinal itu adalah yang menemukan gagasan pokok, yaitu prinsip dasar mengandung semua realitas lalu memahaminya sehingga menjadi sesuatu yang baru dan penting. Jadi kayak gagasan master idea, dia ketemu master idea. Tapi Prof. menyebutkan bahwa dalam kasus para nabi itu bukan mereka yang menemukan master idea itu. Master idea itu diberikan oleh Allah Ta'ala, oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian master idea itu terlupakan, para nabi ini kemudian mengangkat kembali gagasan utama atau master idea ini untuk kemudian diberikan penjelasan tambahan terhadap tantangan yang ada. Kayak misalnya saya contohkan, misalnya satu itu, realitasnya satu gitu kan. Tetapi satu itu ketika berhadapan dengan dua, bisa dijelaskan dengan plus satu. Satu plus satu sama dengan dua. Salah ya, kembali, sorry. Satu maksudnya adalah misalnya dua dikurang satu, salah. Dua kurang satu. Yang dijelaskan sama, tetapi formulasinya dua dikurang satu. Kan karena satu itu bisa tiga dikurang dua. Tiga dikurang dua. Satu juga. 4 dikurang 3 juga 1. Jadi ada banyak penjelasan. Cara penjelasan yang mengukuhkan hakikat yang sama. Nah ini yang saya pikir Prof. Wan ingin menyatakan seperti itu. Gitu, bahwa Prof. Alatas adalah seorang pemikir besar dan original gitu ya. Di dunia Islam kontemporer, bahkan Prof. Fazlur Rahman melalui penjelasannya ke Prof. Wan, bahkan ke Prof. Zaini saya dengar bahwa disebutlah Prof. Alatas itu jenius oleh Fazlur Rahman. Nah, tempat beliau adalah seperti itu gitu ya. Kemudian selain itu adalah kalau kita lihat di buku Prof. Alatas dan juga di buku ini gitu ya, di Islamiyah,
hal-hal yang penting yang ditemukan oleh Prof. Alatas itu ada 3 poin setidaknya. Ini diambil dari Prof. Wan juga, bahwa yang pertama, bahwa masalah terpenting yang dihadapi oleh umat Islam adalah masalah ilmu pengetahuan. Masalah terpenting adalah ilmu pengetahuan. Bukan semata-mata hal turunannya seperti kemudahan ekonomi dan kealaman politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan modern tidak netral. Jadi knowledge is not neutral. Non-neutrality of knowledge itu adalah satu hal yang penting yang ditemukan oleh Prof. Alatas, gitu ya, dijelaskan oleh Prof. Alatas, bahkan mungkin semirip-mirip kemunculannya dengan pandangan bahwa ilmu itu tidak netral yang dinyatakan di Barat. Yang ketiga adalah penemuan beliau adalah islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Bukan hanya islamisasi ilmu pengetahuan, tapi islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Yang sekarang, yang Barat tadi, yang bermasalah tadi. Karena islamisasi melibatkan de-westernization dengan islamization. Jadi ada penafian dan ada pengisbatan. Dan beliau adalah seorang tokoh yang menjelaskan tentang islamisasi ilmu pengetahuan ini dengan komprehensif yang bahkan oleh Prof. Alparslan disebut sebagai tidak bersifat mekanistis. Di dalam Islamic Science Toward a Definition di Trebgan Istek, itu Prof. Alparslan sebutkan bahwa islamisasi yang sebelumnya ini dia kenal adalah nuansanya mekanistik. Jadi ada langkah-langkah islamisasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selesai islamisasi terjadi. Padahal tidak seperti itu. Bahkan menurut Prof. Wan saja, bahkan menanam pohon kelapa saja sebenarnya tidak semekanistik itu. Ada proses yang ya ditungguin, dijaga, diperhatikan, dilihat apa gagal atau tidak gagal. Ada maksudnya sifatnya tidak mekanistik sebagaimana mesin. Masuk bahan langsung terjadi, tidak. Karena proses ini melibatkan proses manusiawi. Islamisasi ada dilakukan oleh manusia terhadap sesuatu yang berada pada manusia, yaitu ilmu pengetahuan. Hasilnya terhasil pada diri manusia. Manusianya jadi apa? Manusia jadi memiliki ilmu yang benar, sehingga diharapkan juga dengan ilmu yang benar itu amalnya jadi benar.